Ya! Akhirnya Hasto keluar kandang. Seneng nih gua nih kalau Hasto keluar. Kan selama ini kan bertapa nggak tahu pada kemana. Jadi nggak ada blundernya, ya, nggak ada. Jadi kita rada rugi juga ketika Hasto nggak keluar. Nah, pilkada kan tinggal beberapa hari lagi nih, ya. Tinggal 6 hari lagi, seminggu lagi. Nah, Hasto keluar, semakin sering keluar, semakin blunder, semakin kalah calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP seluruh Indonesia. Beneran, swear. Sok aja kita lihatin nanti. Asal syaratnya Hasto harus makin sering tampil di publik, Hasto harus sering tampil konversi pers, Hasto harus sering tampil dan menjelek-jelekan yang lain. Ada contoh videonya nggak, Gri? Yang seperti kamu maksud? Ada! Seperti ini nih. Oke. Baik, kami menyatu dengan suara wartawan yang tadi dikatakan panik. Gitu. Dan Pak Prabowo itu seorang kesatria. Kami tahu persis tentang karakter beliau. Yang tidak satria itu yang di belakangnya itu, yang pakai baju putih pada saat konferensi pers itu. Jadi kalau Pak Prabowo satria. Jadi itulah yang justru kita lihat. Nah, maka rakyat Indonesia ini sangat cerdas. Kemudian jangan sepelekan kecerdasan masyarakat Indonesia dengan berbagai falsafah tentang budi pekerti yang hidup. Ya. Luar biasa. Ini yang gua tunggu-tunggu. Pernyataan yang semacam ini yang gua tunggu-tunggu. Memuji-muji satu pihak, mengangkat-angkat satu pihak, sementara menjatuhkan pihak lain. Kalau sudah begini, halo masyarakat Indonesia, pendukung Jokowi di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Katanya Pak Jokowi nggak kesatria dan bermacam label negatif yang diucapkan oleh Hasto. Gue demen ini kalau begini nih. Jadi cukup mudah untuk memenangkan pilkada besok. Kalau sudah begini, kalau tadinya masih ragu-ragu, ya karena Jokowi mendukung siapa, sekarang sudah makin jelas yang tinggal 6 hari lagi ini, Jokowi mendukung calon kepala daerah yang diusung oleh Kim. Diar, Hasto, diar, Luar biasa kan? Ya kalau panik lah. Tapi kemudian harus kontrol omongannya. Gua ajarin nih toh, dalam sejarah lu inget-inget. Pak Jokowi itu dalam kampanye tidak pernah menjelek-jelekan lawan politiknya. Nggak pernah. Nggak kayak lu toh. Lalu kayak cewek toh. Baperan. Ya? Terus apa ya? Moncongnya suka menjelekkan lawan politiknya. Kan kamu kan selalu menjelekkan lawan politik kamu. Padahal nggak seperti itu politik. Politik itu ngomong tentang kelebihan diri kita. Ngomong tentang kelebihan calon kita. Ngomong tentang program-program kerja calon kita. Bukan menjelek-jelekan lawan. Ini dari dulu ini yang bikin kalah nih elu toh. Pilpres yang bikin kalah itu elu toh. Kenapa? Kamu terus menyerang lawan, kamu terus menjelek-jelekan lawan. Bukan seperti itu politik toh. Lu pikir dengan lu menjelekkan lawan, kemudian masyarakat percaya dengan apa yang lu omongin, kemudian berbalik memilih calon yang lu usung. Kagak, gue jamin nih, serius, beneran. Buktiin nanti. Enggak toh. Politik nggak kayak gitu toh. Lu kan dokter baru lulus. Nah, gelar dokter baru dapet. Masa kayak gini-gini nggak paham toh?
Yang lu kembangin masih politik provokasi, yang lu kembangin masih politik menjelek-jelekan lawan, yang lu kembangin masih politik-politik menjatuhkan lawan. Hasto, Hasto. Bu Mega, kalahnya PDIP itu karena Hasto loh Bu Mega. Hati-hati loh. Beneran. Gua kasih tahu nih, yang sejujuran nih. Yang kayak gini-gini kan masyarakat langsung nggak simpatik. Gua sendiri nggak simpatik langsung. Yang tadinya masih so-so gitu ya. Kita mau milih yang diusung kader PDIP atau yang mana gitu ya. Misalnya di Banten misalnya. Airin kan bagus gitu. Karena sudah tahu seperti ini Hasto, karena diusung oleh Golkar dan PDIP, ya biar bagaimana dengan segala resikonya, kita nggak mau lagi lah milih Airin di Banten. Gimana? Ini contoh yang sederhana. Karena omongan Hasto yang kayak begini. Approval rating Jokowi sampai dengan hari terakhir masa jabatannya selesai, itu masih di atas 80% toh. Nggak ada di dunia ini yang seperti itu. Lo mesti kalkulasi itu. Jangan kayak cewek karena baper terus-terusan mencaci maki, merendahkan, menghina, menjatuhkan. Jangan toh. Tapi udahlah biarinlah. Terus. Aku pernah bikin video, di video yang lain juga harus menjelek-jelekan terus kok. Semakin banyak kader PDIP yang menjatuhkan dan menjelek-jelekan Jokowi akan semakin bagus. Iya deh. Aduh, toh. Oke, kita lanjut. Maka Mas Pramono Anung misalnya, dia kan merespon itu sebagai hak demokratis dari Pak Jokowi untuk memberikan dukungan. Tetapi kemudian jangan sampai juga sebagaimana diungkapkan oleh bocor halus optimismenya karena dukungan Partai Coklat. Itulah yang harus kita hadapi agar proses demokrasi ini tidak tersandra oleh sesuatu kekuatan yang seharusnya melindungi rakyat, yang seharusnya menertibkan hukum. Maka mari kita kawal demokrasi agar tidak mati. Nih, kata-kata Hasto sudah dipersiapkan dari awal. Jika nanti kalah dalam kontestasi Pilkada Jateng ini, bahwa Ahmad Lutfi dia sebut Partai Coklat, artinya dari kepolisian. Dia berasumsi bahwa dengan adanya Lutfi yang notabene adalah mantan Kapolda Jateng, akan menyandra proses demokrasi yang akan terjadi Pilkada Jateng nanti. Aneh kan? Aneh kan? Apa bedanya dengan Andika yang mantan jenderal? Kan sama-sama mantan. Bisa jadi kekuatan lorengnya dikerahkan. Enggak. Maksudku, kenapa ya Hasto ini selalu menilai negatif orang lain? Dia tidak pernah bicara dirinya sendiri. Dia tidak pernah bicara strategi kemenangannya dia. Dia tidak pernah bicara calon yang dia usung. Dia selalu menjatuhkan calon lain. Kenapa ini? Ya karena mungkin Hasto tipikalnya kayak perempuan. Jadinya kalau ngomong mencucu. Ya jadi ya harus maklum lah Gri. Orang ngomong kan mencucu begitu tuh. Terus dia tuh ya gampang nangis kayak perempuan, baperan. Ini ya maklum lah Gri, masa nggak maklum sih? Enggak. Kenapa Hasto itu selalu bicara orang lain? Selalu bicara musuh-musuh politiknya. Tidak pernah bicara dirinya sendiri. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Jokowi. Dia nggak pernah ngomongin orang lain. Dia fokus kepada dirinya sendiri. Dia fokus memenangkan dirinya sendiri. Nih, yang gue bilang, kemunculan Hasto ini, kita jadi senang. Kita jadi happy. Karena bakal blunder terus. Dan menurut saya itu kontraproduktif. Saya harapkan tiap hari ada konferensi pers menyikapi seluruh pilkada Indonesia. Harapan saya. Dengan begitu, kan akan jadi blunder semuanya nanti. Astaga, gua tunggu-tunggu ini. Bener, udah lama banget nggak muncul ini, nggak tahu kemana dia sibuk apa. Kan Aryo Seno aja yang mewakili kan. Sama muncungnya sama Aryo Seno sama persis banget. Tapi kan kalau Hasto kan lumayan blundernya kan
langsung berimpact gitu ya, penurunan suara. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini dan kita tahu Hasto seperti ini, sepakat sampai tanggal 27 besok tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP serentak seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.